Korban banjir dan longsor yang menerjang Aceh Tengah Aceh hingga hari ketiga kini bertambah menjadi 15 orang. Petugas gabungan terus melakukan evakuasi terhadap jenazah korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di kawasan Raya Tumpi. Dengan penemuan jenazah tersebut, maka petugas telah mencatat ada 15 warga yang telah meninggal dunia. Sulitnya penanganan banjir dan tanah longsor yang terjadi di 14 kecamatan di Aceh Tengah disebabkan oleh medan yang berat karena banyak titik longsor dan juga jalur transportasi yang terputus. Selain banyak akses jalan yang putus, terganggunya jaringan komunikasi dan padamnya arus listrik selama 3 hari terakhir juga menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Bahaya apakah? Ini belum ya? Yang dulu ya. Ini belum ya? Atli di atas nih. Hah? Atli. Pemirsa, untuk informasi terkini bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, ada rekan kami yang akan mengabarkan informasinya terbaru kepada Anda. Ada Haidir Azhar dari Aceh Tengah Aceh. Haidir, bagaimana dengan informasi terbaru saat ini? Bagaimana juga dengan kondisi warga? Ya, di hari ketiga banjir dan tanah longsor di Aceh Tengah ini semakin memprihatinkan, di mana warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih dan juga logistik. Hal ini disebabkan karena akses jalan terputus, jaringan komunikasi juga terganggu di wilayah ini total selama ada 3 hari ini. Update terbaru saat ini, BPBD dan pemerintah Aceh Tengah telah mencatat ada 15 korban jiwa yang meninggal dunia akibat timbunan tanah longsor dan ada 2.700 warga telah diungsikan di tempat-tempat yang lebih tinggi dan aman seperti rumah sekolah dan sarana ibadah. Kondisi ini sangat dikhawatirkan akan berdampak terhadap meningkatnya tingginya harga pangan yang akan berdampak pada harga pasar, sebab tidak ada akses lagi yang bisa masuk ke Kabupaten Aceh Tengah karena seluruh akses, di mana ada 4 akses, keempat tersebut sudah terputus. Sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap pemerintah pusat bisa mengirimkan bantuan logistik itu melalui udara. Karena melalui udara sudah tidak mungkin karena cukup banyak longsor dan jembatan yang putus juga jalan yang putus. Sehingga jika ini tidak segera ditangani ataupun mendapat respon dari pemerintah pusat, ini dikhawatirkan akan berdampak pada kebutuhan pangan masyarakat dan korban banjir, bandang ataupun tanah longsor yang ada di Aceh Tengah, Fatimah. Ya, Haidir, ini titik mana saja yang masih terisolasi atau berapa keluarga yang masih terisolasi tidak bisa mencapai bantuan begitu? Seperti apa, Haidir? Ya, kondisi Aceh Tengah saat ini bisa digambarkan itu bisa masuk dari daerah Biren, Kabupaten Biren, itu terputus di Bener Meriah dan perbatasan Aceh Tengah. Untuk menuju ke wilayah barat selatan Aceh itu ada di wilayah Nagan Raya, itu juga jembatan terputus. Ke Aceh Utara juga terputus. Jadi ke Aceh Tenggara juga terputus. Jadi seluruh kecamatan 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah itu sudah terisolir. Apalagi jaringan komunikasi juga tidak bisa digunakan. Hal ini sangat dikhawatirkan ini, Fatimah, sangat berbahaya dan meningkatnya inflasi di Aceh Tengah ini nanti. Ya, kalau kondisi jalan terputus, artinya untuk proses penanganan evakuasi, kemudian juga bantuan, seperti apa, Haidir? Ya, untuk saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah hanya mengandalkan itu stok yang ada, kebutuhan pangan yang ada di gudang Bulog yang selama ini digunakan untuk menekan inflasi harga. Namun hari ini 3 hari sudah dikeluarkan semua, dibagikan ke korban-korban yang ada di pengungsian dan warga yang berdampak. Dan ini hanya cukup untuk 2 atau 3 hari lagi. Sedangkan tanggap darurat di Aceh ini sudah ditetapkan sampai tanggal 11 Desember nanti. Jika tidak ada bantuan yang masuk, ini bisa dikhawatirkan akan berdampak kepada kebutuhan logistik, Fatimah. Baik, terima kasih Haidir informasinya langsung dari Aceh Tengah Aceh. Selanjutnya kita akan ke Padang Sumatera Barat. Sudah ada rekan Wahyudi Agus di sana. Wahyudi, seperti apa situasi terkini? Silakan. Ya, Fatimah dan Sira, bahwa dari sejak tadi malam hujan deras kembali melanda Kota Padang sehingga Batang Turangi yang berada di Batu Butuh dan Gunung Nago kembali meluap sehingga membuat masyarakat pagi ini harus mengungsi mengingat tempat tinggal mereka sudah dipenuhi oleh genangan air banjir, di mana jalan yang biasanya tidak dipenuhi, tidak dilewati atau tidak terkena banjir pada hari ini dipenuhi air banjir lumpur sehingga masyarakat khawatir kalau ini tetap berada di lokasi mereka tinggal, maka air banjir akan terus masuk ke rumah.
dan semuanya rata-rata adalah para mahasiswa yang tinggal di daerah Pasar Baru, daerah Kapalokoso, daerah Batu Bucuk dan Gunung Nago ini merupakan mahasiswa Universitas Andalas Padang yang kos di lokasi tersebut, termasuk masyarakat juga. Nah, untuk hari ini hampir ribuan masyarakat yang berada di Kecamatan Pau ini harus dibawa ke tempat pengungsian yang berada di SD 22 Cupak Tangah, Kota Padang, karena tidak bisa lagi bertahan di rumah mengingat air Sungai Batang Kuranji terus naik, dan pada hari siang ini hujan deras tetap mengguyur Kota Padang, terutama di bagian perbukitan kawasan Universitas Andalas Padang di daerah Cupak Tangah, di daerah Gunung Nago, kemudian di daerah Kapalu Hilalang. Maka dari itu semua masyarakat diminta untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman yang di daerah ketinggian, karena debit air Batang Kuranji hingga siang ini masih bertahan dan akan sedikit bertambah mengingat hujan lebat dan cuaca gelap di hulu sungainya. Demikian, Sira. Artinya sudah berapa banyak keluarga yang saat ini mengungsi? Ya, hingga hari ini mungkin belum bisa data lengkap, tidak ada. Cuman seperti yang panjang yang kita perhatikan, sudah hampir ribuan warga yang diungsikan ke lokasi ini di SD 22 Cupak Tangah ini oleh petugas gabungan. Mulai dari Satpol PP, Kepolisian, TNI Polri yang membawa masyarakat untuk pindah dari tempat mereka tinggal di daerah yang berada di bantaran Sungai Batang Kuranji. Tapi untuk hitungan lengkapnya kita belum mendapatkan data pasti dari instansi terkait. Namun kalau kita lihat dan kita amati dari pagi tadi, sudah hampir ribuan warga yang mengungsi dan meninggalkan bantaran Sungai Batang Kuranji. Demikian, Sira. Baik, terima kasih Wahyudi informasinya dari Padang, Sumatera Barat, dan juga tadi dari rekan Heidi dari Aceh Tengah Aceh. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.